Iya, tapi meskipun ya kita tidak mendukung Maduro juga ya, karena Maduro juga kalau dilihat ya memang diktator ya. Iya. Dan dan banyak kebijakannya dia yang merugikan masyarakat Venezuela sih sebenarnya ya kan. Termasuk ya tadi hiperinflasi itu diakibatkan pembayaran hutang dengan mencetak uang yang banyak katanya. Jadi dia mencetak terus uang gitu kan supaya untuk bayar utang. Tapi dia nggak mikir peredaran uang yang terlalu banyak akhirnya menyebabkan inflasi gitu. Kalau istilah populernya salah urus ekonomi. Salah urus ekonomi itu ya. Nah itu yang akhirnya juga melanggengkan Amerika untuk menangkap Maduro kali ya. Memudahkan skenario Amerika itu merebut Venezuela dengan mudah. Iya. Nah kira-kira nih dari mas-mas semuanya ke depan ini apa yang mungkin terjadi skenario selanjutnya dari pihak Amerika? Kalau saya melihatnya yang berbahaya itu sebenarnya bukan hanya kasus kudeta lintas negara oleh Amerika di Venezuela ya, tapi yang lebih berbahaya itu kematian hukum internasional. Ini yang paling berbahaya. Artinya tahun 2006 ini dimulai dengan 2026 ini dimulai dengan kiamat hukum internasional. Artinya matinya hukum internasional mati, ya. Jelas-jelas mati. Artinya ini kelanjutan dari tahun 2025 di mana hukum internasional pun sudah mati dengan kasus perang di Gaza ya. Nah, ini dilanjutkan lagi oleh Amerika yang dia punya kekuatan militer lebih besar, dia sama sekali tidak menghormati hukum internasional. Ini melanggar piagam PBB. Karena kan kalau jalur hukum internasional itu kan kalaupun dia kriminal, dia harus melalui Mahkamah Internasional atau ICC ya. Lah artinya ini nggak ada urusan diplomatik ini. Pokoknya main asal terabas salah saja ini, gitu ya. Ini memang di atas hukum internasional. Amerika melakukan. Tapi ada sanksi nggak kira-kira buat Amerika? Ya nggak bakalan ada. Nggak bakalan. Karena kan menurut saya itu kan ketika tahun 2025 Dewan itu Keamanannya kan, dia juga ya. Supremasi geopolitik itu kan sepertinya dimenangkan oleh Cina. Dan di 2026 itu supremasi geopolitik itu pengen dimenangkan oleh Donald Trump. Jadi dia ingin istilahnya kan ada istilah apa? Doktrin Donru ya, doktrin Donru yang doktrin yang dibuat oleh Trump sendiri dengan tujuan untuk membagi kue gitu loh. Kue wilayah imperialisme bahwa ini Amerika Latin itu nanti kedepannya akan milik saya seperti itu. Dia sempat ngomong di ininya ya. Di beberapa pidatonya ya, dia memperluas wilayah Amerika Serikat kan. Iya, dia kan penegasan sebagai imperialis. Jadi seperti dulu ada foto penjajah gitu kan ya, dia motong kue. Jadi Amerika sudah motong kue, ini wilayah saya. Rusia juga sudah senang dengan demikian, nanti Ukraina milik saya dong. Seperti itu kesannya gitu. Kenapa itu kan tetap diuntungkan juga. Jadi kan Rusia akan tetap mengamankan Ukraina dan mengamankan wilayah bekas Soviet, dan itu kan udah sangat luas, memanjang itu kan Kazakhstan, Uzbekistan dan lain sebagainya gitu kan. Lah yang menjadi pertanyaan ini Cina ini. Cina akan seperti apa? Jangan-jangan Cina Mongolia dia. Bukan Mongolia, ke Taiwan. Oh, ke Taiwan. Iya. Jangan-jangan nanti Trump ini kan orang Taiwan juga ketar-ketir juga. Jangan-jangan ketika Cina akan menginvasi Taiwan, nggak ada yang belain. Nggak ada yang belain. Khawatir juga karena udah ada istilah itu, doktrin Donru itu. Iya benar juga sih. Berarti ada kemungkinan ini Zelensky sekarang takut diculik sama Rusia ya. Iya, ketar-ketir juga. Nah itu beda cerita. Amerika mencontohkan presiden yang seperti itu, menginvasi Venezuela, menculik presidennya. Nanti Rusia juga akan niru. Iya. Rusia niru ke Ukraina, Cina niru ke Taiwan. Kalau Rusia dan Cina diprotes, gue niru Amerika kok gitu. Iya. Gampangnya gitu. Iya. Amerika aja nggak apa-apa. Iya. Masa gue nggak boleh gitu ya? Iya. Istilah gampangnya kan itu. Iya. Indonesia kemana nih? Indonesia ini main aman. Indonesia main aman ya. Yang menarik lagi adalah, tapi nggak ada statement satupun dari Indonesia loh terkait soal ini. Ada. Cuma tidak nyebut. Iya. Tidak nyebut. Tidak nyebut negara. Iya. Normatif ya.
takut juga kan. Semua negara kan takut. Betul. Pemimpin dunia takut. Jadi ingin menegaskan kepada Trump, ini menegaskan kepada seluruh dunia, jangan macam-macam loh sama gue. Gitu. Dia ingin apa mau dimadurokan gitu kan. Gitu kan. Sebenarnya menarik yang disampaikan Bang Udin tadi, kematian hukum internasional. Saya dulu bilang DKPBB itu bubarin aja kan, beneran terbukti. Iya, benar. Pernah Caimin ngomong itu. Dewan Keamanan ini itu. sudah terbukti, Amerika sudah berkali-kali menggunakan kekuatannya yang melewati batas ya. Sudah saatnya anggota-anggota PBB ini berembuk bubarin DKPBB. Kalau nggak mau ya keluar dari PBB, membentuk PBB baru. Iya. PBB Perjuangan. Ya tapi kan ada beberapa negara yang udah membentuk aliansi-aliansi sendiri kan, meskipun dengan dengan selimut ekonomi lah, ya kan, kerjasama ekonomi dan segala macamnya kan banyak ya, ada BRICS, ada apa gitu. Tapi ya memang Amerika ini ya ya ini breakthrough di awal tahun sih ya, maksudnya. Tapi katanya pernah ada juga kejadian yang sama ya dengan Panama ya. Iya, Panama presidennya juga ditangkap itu di 3 Januari 1989. Jadi sama tanggalnya 3 Januari. Jadi kan ini pesan Trump jelas kan, sangat jelas. Kemudian itu juga ditangkap juga karena ini dengan dakwaan terkait narkotika. Padahal kenyataannya sih tidak. Ternyata memang perebutan kekuasaan agar memang Panama itu tetap dikendalikan. Karena kan istilahnya Trump itu kan ingin run, itu kan bilangnya kan run a country. Jadi memang ingin mengendalikan, ingin menguasai. Jadi sebenarnya hal ini sebenarnya sudah pernah dilakukan Amerika Serikat di tahun 89 ya. Iya, ke Panama. Ke Panama. Dan di negara di Amerika Latin juga. Tapi kalau dilihat kan kemarin kan banyak juga yang bilang ya karena banyak imigran dari Venezuela, tapi kayaknya itu nggak signifikan ya. Itu sentimen dalam negeri aja sih. Karena kan sentimen dalam, kalau orang Republik kan seperti kita ketahui, orang konservatif itu kan sukanya perang. Ingin sukanya kan ketika mereka ingin membangun kejayaan, make great again kan dengan cara angkat senjata, dengan cara perang seperti itu. Jadi sentimen-sentimen kubu konservatif, kelompok di sayap kanan itu kan sangat mendukung imperialisme seperti itu. Berbeda dengan kubu di sebelah yang demokrat, yang cenderung lebih liberal dan lebih demokratis. Dan itu kan berkaitan juga dengan pemilu tahun ini, pemilu pertengahan di tahun 2026 kan sebagai upaya untuk memperkuat basis ini, basis partai Republik sebagai penegakan itu supremasi Amerika di tatanan global. Iya. Satu lagi yang menarik itu sebenarnya itu gengsi militer ya. Sebelum Amerika menginvasi Venezuela, itu Rusia sudah menjanjikan akan melindungi Venezuela. Menteri Luar Negerinya Sergei Lavrov waktu itu pidato beberapa hari atau seminggu atau sebelum invasi Amerika terjadi. Dia bilang Rusia itu punya perjanjian dengan Venezuela, akan melindungi jika diserang. Faktanya apa? Rusia tidak melakukan apa-apa. Itu persis seperti yang dilakukan terhadap Suriah waktu itu Bashar al-Assad. Ini sebenarnya pukulan telak bagi Putin, Vladimir Putin di Rusia. Sudah kehilangan dua sekutunya hampir dalam waktu yang berdekatan. Ya memang ini ya harus dipastikan ya, tadi yang disampaikan Bang Udin juga, Caimin, bahwa hukum internasional ini harus benar-benar ditegakkan gitu. Kalau misalnya tidak mau terjadi ya itu tadi ya, apa namanya itu, kudeta lintas negara. Ya. Nah, terus meniru ya kan, meniru apa yang dilakukan oleh Amerika Serikat ya, karena ini bisa memicu perang sebenarnya pada akhirnya ya kan, bisa perang dunia ketiga. Artinya sebenarnya masa depan politik internasional ini sangat berbahaya. Jadi dunia ini semakin kacau, semakin labil, semakin nanti itu semua negara akan meningkatkan perlombaan senjata karena setiap negara khawatir mengalami nasib sama. Jadi
perlombaan senjata akan meningkat. Politik internasional semakin tidak stabil karena bukan lagi tatanan hukum, tapi tatanan kekuatan senjata, militer, kekuatan ya. pasukan, kekuatan militer. Nah, senjata nuklir ini mungkin akan ada beberapa negara yang mungkin akan mengadopsi senjata nuklir juga, karena melihat situasi internasional yang tidak ada tatanan hukum. Ya. Jelas tatanan hukum internasional kan sudah tidak jalan. Baik itu masalah di Gaza atau Palestina ataupun Venezuela ini kan melanggar semua tatanan hukum internasional. Cara menegakkannya gimana? Ini kan rumit kan? Angel ini. Karena yang dilawan adalah monster seperti Amerika kan. Gimana caranya? Tidak ada. Tidak ada selain membubarkan DKPBB kan. Oh, ini vokal sekali deh, membubarkan DKPBB. Caranya ya itu membangun bahwa banyak negara adikuasa. Jadi bukan hanya Amerika, sekarang kan Amerika, Cina, Rusia. Jadi memunculkan negara adikuasa lain, mungkin saja Turki ya kan di situ. Mungkin saja nanti Indonesia ke depannya seperti itu. Dengan memunculkan banyak negara adikuasa besar dengan memiliki ekonomi yang kuat, militer yang kuat ya kan. Kemudian sumber daya yang kuat. Itu ya, bergaining posisinya akan sama ya. Akan sama. Jadi memunculkan aktor pemain geopolitik yang banyak. Iya. Bukan tapi kan hanya 3 aja. Negara adikuasa yang sekarang juga nggak mau kayak gitu, Iya, karena nggak saingannya mau. akan banyak kan gitu ya. Jadi daripada dikembangin mending dikerdilkan kan gitu ya. Salah satu caranya gimana ya, hajar aja udah gitu. Iya. Ini menarik ini. Prabowo turun tangan. Sebenarnya yang sudah berusaha untuk seperti itu kan Erdogan. Ya. Erdogan, Turki udah berusaha itu. Cuma kan ya dipepet juga, pepet Amerika, dipepet Rusia, dipepet Israel, semuanya sama. Sebenarnya udah muncul kan. Saudi juga berusaha, cuma kan susah juga. Iya. Jadi iya memang mereka juga nggak mau kesaing sih gitu. Dan ini juga kondisinya juga akan seperti apa kira-kira nanti 2026 nih. Kalau menurut mas-mas semua nih, kan secara geopolitik tadi pasti akan banyak ketegangan-ketegangan yang terjadi pasca kejadian ini ya. Nah terus kemudian dilihat lagi geopolitik berpengaruh terhadap ekonomi itu pasti. Ya kan, dan 2026 ini kayaknya sepertinya akan berat juga nih. Dari sisi ini ya, dari sisi geopolitik dan ekonomi internasional gitu. Akan baik, jelas nggak mungkin. Tambah kacau iya. Oh, gitu. Karena Rusia Ukraina masih jalan, bahkan akan lebih parah karena tidak ada kesepakatan sampai saat ini. Palestina juga belum pasti akan gencatan senjata fase tidak kedua pernah selesai lah ya. Kemudian Cina Taiwan juga kemarin rame banget, bisa-bisa perang. Jepang juga mau membelain Taiwan. Makanya tahun 2026 ini lebih rumit kayak daripada 2025. Lebih rumit daripada 2026. Mungkin ada yang lebih berbahaya dan lebih beresiko. Iya. Ada yang mau disampaikan lagi nggak kira-kira nih? Dari kasus ini kita belajar apa sih? Yang pasti tadi kan hukum internasional yang harus benar-benar ditegakkan meskipun ada mission impossible di situ ya. Karena nggak mungkin juga Amerika kemudian disalahkan gitu karena DKPBB tadi ya. Disalahkan ya, tapi cuman yang paling mau menindak itu nggak ada yang berani. Paling ngasih teguran ya. Pelajaran yang paling benar kalau menurut saya itu setiap negara itu harus mempersiapkan diri dari segala macam risiko, yaitu kan risiko invasi, risiko dan lain sebagainya. Jadi ya tadi balik lagi seperti bilangin Mas Udin itu perlombaan senjata militer terus akan meningkat gitu kan. Kemudian membangun aliansi baik aliansi politik, aliansi ekonomi juga akan menjadi akan memperkuat bargaining power di lingkaran multilateral seperti itu. Iya. Jadi apa yang dilakukan Indonesia sebenarnya udah benar nih ya. Sebenarnya Indonesia main aman, dia membangun aliansi di banyak kekuatan politik dan ekonomi. Dia juga tidak terlalu vokal sebenarnya, karena kalau terlalu vokal dia akan kelihatan oleh negara adidaya dan bisa dijadikan target. Seperti Venezuela ini sebenarnya dia tidak bisa bermain cantik ya, karena dia terlalu vokal melawan, dia menjadi target karena dia punya sumber daya minyak terbesar di dunia dan Amerika ini sebenarnya sedang defisit, dia membutuhkan itu. Makanya Maduro itu Agustus itu pidato dia nantang Trump, pidato
lo datang ke sini tangkap gue di istana ya. Ini kejadian kan karena terlalu vokal, karena terlalu sembrono. Terlalu pede ya. Iya. Dia nggak tahu ya sebenarnya lingkaran dia sebenarnya udah diamankan duluan. Iya. Oke, terima kasih Mas semuanya nih, menarik sekali diskusi kita, dan ini masih akan terus berlanjut sepertinya. Mungkin nanti ke depannya akan ada perkembangan yang lebih ini lagi ya, lebih jelas lagi terkait persoalan ini. Tetapi yang bisa kita ambil ya tadi, hukum internasional ini memang harus benar-benar ditegakkan sehingga semuanya punya keadilan yang sama di mata internasional gitu. Dan harapannya itu benar-benar terjadi gitu ya. Amin. Oke, terima kasih Sobat Sindo. Kita ketemu lagi di Sindoskop selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.